Selamat datang di Honda DBL Party Opening Party untuk DBL Banten. Selamat datang untuk teman-teman yang sudah hadir di Tribun GOR Tangerang. Kita akan menyaksikan pertandingan antara SMA Negeri 2 Tangerang versus SMA Bukit Sion Jakarta. Sebelum kita mulai untuk pertandingan di kuarter pertama, saya mau sapa dulu penonton yang hadir di Tribun. Mana suara dari SMA Bukit Sion Jakarta? Teman-teman nih yang suka nonton DBL, kalau misalnya dengar suara kayak gitu, nah ini orangnya. Namanya The Bucket List Indonesia. Oh, itu galeri pertama dan terbesar di Indonesia. Isinya adalah koleksi basket dari nasional yang dari pemainnya langsung, mulai dari jersey, piala, bahkan sepatu ada. Kayak museum juara. gitu. Betul. Cincin juara juga ada. Gue dulu waktu SD gue nggak suka dengan basket, benci banget gue dengan basket. Bertolak belakang ya? Bertolak belakang. Selamat datang di Bahas Basket Podcast. Kali ini kita kedatangan seorang tamu lagi nih. Yoi, boleh dulu perkenalkan namanya dong. Yoi. Kenapa lu bisa kita undang di sini? Gue aja nggak ngerti nih pertimbangannya apa. Gue jadi salah satu tamu. Malah ini di episode kedua. Yang ada tamunya maksudnya. Yang ada tamunya. Iya. Berarti keempat ini. Keempat benar. Gokil. Berarti kan masih awal. Artinya ini podcast, ini YouTube, ini channel masih diambang kejatuhan nih. Jadi kalau sampai ngundang yang kayak begini, pertimbangannya apa gitu loh. Pertimbangannya banyak karena sebenarnya lu adalah salah satu sosok yang lumayan terkenal lah di kancah perbasketan Indonesia. Iya sih. Yang ini baru nih, Yang- lumayan menjilat. Yang kita kenal. Oke. Halo teman-teman. Ini sapaannya apa kalian? Nggak ada sih. Nggak ada. Langsung aja langsung. Nanti bikin aja kalau gitu ya. Salam kenal, gue Jul Sihaan, salah satu basketball entusias. Ya nggak terlalu terkenal, tapi sangat mendalami dunia perbasketan di Indonesia, khususnya di Jakarta. Karena gue base-nya memang di Jakarta. Kesibukannya sekarang apa nih? Sekarang ini Kan lagi pandemi nggak ada host. Oke. Ya kan? Kesibukan gue sekarang kebetulan masih di dunia basket. Oke. Tapi sekarang gue bekerja di sebuah galeri basket terbesar di Indonesia. Terbesar ya? Apa tuh? Oh, yang di Bogor. Betul, namanya The Bucket List Indonesia. Oh, Itu galeri pertama dan terbesar di Indonesia. Isinya adalah koleksi basket dari nasional yang dari pemainnya langsung, mulai dari jersey, piala, bahkan sepatu ada. Kayak Cincin museum juara. gitu. Betul. Cincin juara juga ada. Kemudian ada koleksi untuk NBA, Michael Jordan, terus pemain-pemain NBA lainnya, yang lainnya itu memang kebetulan punya koleksi pribadi. Iya, Dari punya satu orang. historical dari barang-barangnya gitu ya. Iya, dia beli dari mana itu ada ceritanya gitu. Punya satu orang. Nah, gue bekerja di situ sekarang dan gue di bagian operasional dan kebetulan kami ini membuat sistemnya seperti museum. Jadi kami mengeskort dan melayani visitor yang datang sepuas mungkin. Kami buat berbagai program, misalkan mereka datang dengan keluarga, dengan family, rame-rame, dengan pasangan, ya kita bikin konsepnya mau di guide, mau disiapkan apa, kira-kira seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman kalau mau datang bilang aja ke gua. Boleh Bang, ngeliput di situ boleh? Boleh banget, banyak udah. Atau kita buat konten di situ lagi? Boleh. Kalau kalian mau bikin konten di situ juga boleh. Nanti gue bilang sama Pak Bos Yes. untuk dipersiapkan. Ada satu area namanya VIP room. Nanti kalian bisa sambil podcastan, sambil nonton lapangan basketnya lagi ada pertandingan. Oh gitu. Gitu. Jadi ada ruang kaca besar seperti ini. Jadi kayak live gitu ya. Betul, bisa ngeliat langsung ke lapangan gitu. Habis itu gue juga ada di komunitas. Ya teman-teman gue di Kramsor itu. Kramsor. Satu Ya. komunitas sama Adi berarti Bang? Oh, berarti sama kayak gua. Betul. Kiki nggak pernah ketemu ya? Waduh. Ini termasuk point guard yang banyak ngeluh. Mainnya cewek apa ya? Lenje. Mainnya semangat, cuman kalau udah fail, udah diganti, disap-sap, udah kepalanya nunduk kayak gitu. Bayarannya kurang mahal soalnya. Ya jadi gue ada di komunitas Karamsor, fokusnya. Terus abis itu gue juga nge-MC, host. Ya untuk beberapa kali lah ada momen untuk nge-host dan juga MC. Gitu Oke. kira-kira. Mungkin sebelum lebih jauh kita tanya-tanya, kita bahas dikit dulu nih soal IBL. Oh iya boleh. Gokil. Boleh dong. Lagi hangat banget nih. Iya bener Iya. Bang. Kita udah 3 Seri sama ketiga. ini 3 podcast
episode ketiga udah 3 episode bahasnya IBL terus. Iya. NBA malah kita jarang bahas. Oh iya. Iya karena lagi menghangat-hangatnya IBL kan. IBL sih, betul. Oke Kira-kira nih. seri 3 kemarin yang menurut lu paling seru apa? Paling seru tuh sebenarnya ada satu fakta yang menarik ya. Karena ada Elite Club. Elite Club. Iya. Asik, Elite Club. 1000 points klubnya di Indonesia. Oh gitu. Kalau mungkin di NBA tuh ada yang 30.000 ya. Ada tuh gue lupa berapa pemain, 5 pemain kalau nggak salah, termasuk LeBron dan yang lainnya gitu, Michael Jordan, Kobe. Tapi kalau di Indonesia ini ada 1000 poin. 1000 poin. Iya. Dan yang paling baru tuh ada 4 nama. Yang pertama kalau nggak salah Arki Wisnu, lalu ada Abraham Damar, ada Andakara Prastawa sama Jamar. Emang ada yang lain kayak Respati Ragil, Lifta Pratama, tapi mereka bukan IBL seri ini 1000 poin. Jadi ini sangat menarik karena ya emang untuk kancah perbasketan secara general seluruh dunia 1000 poin apa sih gitu kan. Iya. Paling pemain rookie di NBA tuh musim pertamanya mungkin bisa bikin 1000 poin, tapi untuk di Indonesia lumayan achievement sih karena kalau gue lihat rata-rata pemainnya yang dimention di kayak di Instagram atau di postingan manapun ngasih lihatnya bahwa ya 14 poin, 15 poin, dan itu udah lumayan besar juga sih gitu. Itu sih menarik. Kalau game yang menarik sih gue paling kemarin aja SM lawan West Bandit. SM lawan West Bandit. Iya itu seru banget sih di first half ya. Iya. Second half ya SM udah langsung ngejauh sih. West Bandit di seri 3 ini menurut gue melakukan perkembangan yang besar tau. Yoi. Siapa nama menurut lo? Pringgo kalau gue. Bener banget. Gila dia 3 point ini Iya. bagus ya. Dia 3 point bagus dan juga timnya juga apa? 3 poinnya juga bagus. Cuman sayang kadang di halftime dia bagus, sesudah halftime langsung drop mainnya. Bener. Karena emang mungkin di situ kebukti mental sama pengalaman dari tim tersebut ya kayak gitu. Kalau dari lu Bang gimana Bang? Ada nonton juga? Ya nonton. Gue sejujurnya fans berat dari PJ. Akhirnya ada teman. Episode lalu gue sama Tami yang SM. Episode Sekarang ini gue ada lu teman. sama si Lalu PJ juga. Iya, PJ Holy. Bicara tentang West Bandits tadi. Jujur itu gue kaget ketika West Bandits masuk ke ranah pro. karena tadinya mungkin mereka mainnya di divisi 1. Mereka kan awalnya komunitas yang gue tahu. Nah, awalnya komunitas, akhirnya mungkin karena sudah berkumpul pemain-pemain yang waktu itu yang gue tahu retired ya, retire kemudian main di komunitas, bergabung, lalu akhirnya mungkin mereka merencanakan lah untuk masuk ke pro dan terwujud. Nah, gue untuk ngeliat West Bandits di awal seri sebenarnya udah yakin West Bandits tuh pasti wah mainnya bagus nih. Secara ada coach favorit gue, Coach Ricky. Dan juga pemain-pemainnya juga. Pemainnya juga udah banyak pengalaman. Iya. Tapi yang gue lihat nggak sesuai harapan gue pribadi, karena gue ya untuk gue sendiri gue mengakui gue masih terlalu awam lah untuk basket, masih belum bisa berkomentar banyak. Tapi gue kaget aja West Bandits kok nggak segalak yang diharapkan perkiraan gue. Nah yang gue kaget adalah Pelita Jaya. Setelah mereka dapat masalah, dapat musibah terkena COVID, satu tim itu permainan mereka di game pertama, full court 2-1-2. Iya. Kemudian full court dan press. selalu pakai itu ya. Dan selalu pakai itu setiap game. Iya, dari awal quarter. Lawan SM juga digituin. Walaupun akhirnya kalah. Gue akui SM memang the best. Guardnya itu banyak banget. Guardnya itu galak-galak, apalagi masih ada Hardianus. Ya kan? Yang nggak disangka malah Rizal Falconi. Gue kaget ngeliat jump shotnya dia class shot semua loh. Dan dia dari baseline ya shootnya. Dari baseline. Medium shot rata-rata itu semua masuk sama semua, dia. Nah, gue pribadi kaget dengan tim yang gue idolakan, PJ. Itu gue kaget banget. Coach Oki itu, gue tahu Coach Oki itu dari musim NBL 2014. Coach Oki itu waktu ngelatih Bandung Utama itu gue lihat disiplinnya memang luar biasa. Dan terbukti di PJ juga akhirnya dilakukan itu, disiplin banget. Pemain tuh nggak akan dikasih untuk pada saat time out, nggak dikasih untuk jalan balik ke bench, lari. Oh gitu. Kumpul. Itu salah satu yang gue lihat, PJ memang benar-benar dicocok nih, galak gitu. Nah, gue tadinya berharap yang PJ lakukan sekarang itu terjadi di West Bandits, karena gue punya favorit coach di situ, ada Coach Ricky. Ternyata
gitu. Nah gue justru kaget sebaliknya. Mungkin bukan PJ. tidak kali, belum. Ya bisa jadi, bisa jadi belum. Karena jujur aja komentator pun Bung JJ di IBL bilang banyak yang tidak terduga nih. Iya. Di IBL. Bener. Terus teman-teman gue juga bilang ini aneh nih IBL nih. Enggak ketebak banget. Unexpected ya. Iya benar. Karena emang ketebak banget kalau mau lihat aja Bali United aja emang mungkin sama kayak West Bandit tim baru di IBL, tapi mereka bener-bener beda lah. Betul, beda banget. Membedakan IBL banget nih. Iya, Bali betul. United. Nah, kebetulan di hari ini nih, ini hari ini tanggal 29. 30. 30 ya? 30. Sorry. Tadi gue nonton PJ jam 2. PJ lawan Bali United. Bali United itu hampir ngalahin PJ. Iya. Hampir. Di situ ada Koming, Ada mantan Koming, pemain Jericho PJ. juga. Jericho. Ya, 3 poinnya keren banget. Pernah satu tim Yosua. dengan siapa tuh Ardian Wicaksono. Yosua pernah bareng sama Ragil, Tri Hartanto dari PJ. Jadi Iya. gue mikir wah ini kayaknya bisa ketebak nih permainan, dan benar hampir aja dikalahkan untuk tadi gue ngeliat pertandingan itu. Jadi untuk IBL musim ini luar biasa, walaupun sistem bubble penonton nggak bisa datang langsung, tapi gue berterima kasih sama tim pelaksana IBL itu bisa kasih kesempatan untuk kita nonton dan gabung secara virtual. Betul. Ya kan? Dan gak hanya nonton aja tapi menarik sih. menarik Iya, banget. benar-benar menjual banget. Makanya sebenarnya sayang sih kalau misalnya nggak ditayangin di TV swasta ya. Iya. Maksudnya di TV Ya nggak secara reguler ya. Iya. Kalau di TV sebenarnya ada di TVRI tapi Tapi nggak reguler, ya. Big match aja. Iya, Yang reguler harus ngikutin YouTube. Iya. Ya betul. Tapi emang Harus mungkin gitu. karena orang juga lebih gampang akses YouTube sih ya. Karena di HP-nya semua ada YouTube. Betul. Tapi IBL luar biasa sih musim ini menurut gua. Luar biasa banget dari pelaksana, Seru banget, sistem protokol kesehatan itu sangat Jadi nggak biasa. istilahnya nggak sia-sia ya diundur, tapi Betul. menghasilkan. Menghasilkan Gitu. luar biasa banget, dan nggak percuma tuh jauh-jauh ke atas gunung. Iya. Ke Cisarua. Itu nggak Betul banget, percuma. betul. Luar biasa pokoknya IBL. Itu sih dari gua. Oke, tadi ngomongin soal West Bandit tadi kan sempat disinggung ya. West Bandit itu tadi komunitas. Komunitas. Iya Yang kan? gua tahu. Dan tahu. di Jakarta. Di Jakarta. Dan di Jakarta. betul. Oke. Karena gue juga punya teman situ main. Oh iya. Ryoga. Oh iya, Ryoga. Betul. Kalau misalnya tadi statementnya West Bandit adalah sebuah komunitas, mungkin dong ada komunitas lain bisa untuk berpartisipasi di IBL. Oh bisa, gue yakin bisa, dan banyak yang pengen ketika melihat West Bandits itu muncul di IBL, orang yang di komunitas mulai bermimpi nih, mulai merencanakan nih, bisa nggak ya kita Masuk pro. Karena menarik nih, karena ada juga tim lain yang komunitas kayak stadium, kalau nggak salah komunitas ya. Betul. Stadium komunitas. Kalau misalnya mungkin kayak SMP, PJ dan lain sebagainya mungkin udah Dari akademi. dan mereka klub ya. Ya. Tapi ini komunitas nih jarang banget nih. Jarang. Dan sebenarnya apa sih? Nih kan tadi kan bilangnya pernah ngurusin komunitas juga nih. Sebenarnya apa sih kira-kira yang jadi kunci supaya sebuah komunitas? Salah satu faktor lah. Iya, coach Jul tahu nih. Kalau kira-kira. yang gua Selain faktor uang ya, karena Iya. uang ya kita sendiri aja nggak usah punya komunitas juga bisa bikin tim gitu. Kalau dari gue pribadi sih mungkin ini bisa disetujui sama orang-orang lain yang menyaksikan, mungkin juga tidak ya. Jadi ini gue bukan membenarkan, tapi pendapat gue adalah salah satunya itu loyalitas terhadap komunitas itu. Nah komunitas itu kan dilihat dulu nih bentuknya dari mana, latar belakangnya apa. Kalau kita nih Kramsor kan, Oke. singkatan dari Krampul Sore-Sore. Ini kita hitungannya satu alumni aja, Iya. sekolah, Iya. satu alumni. Kemudian karena kita rutin main basket sore-sore waktu sekolah, akhirnya pada saat tamat SMA kita nggak punya wadah nih kemana. Ya kita masih main di sekolah kita, tapi habis itu kayaknya nggak di sekolah terus deh, karena lapangan kami tuh ya di bawah standar. Dan dipakai juga anak-anak sekolah. Iya gitu. betul. Iya. Jadi kita nggak bisa setiap hari untuk main di situ. Kemudian kita yang sudah kerja, artinya nggak bisa main sore, Iya. harus malam, ya kan, harus malam. Akhirnya kita bentuklah komunitas itu. Nah, dari awalnya kita komunitas yang masih satu alma mater, ya kan, akhirnya kita ngajak temen nih yang lain, yuk main yuk di tempat kita Kramsor, gabung aja bebas, patungan paling berapa gitu kan. 20.000 paling atau 15.000 kalau udah membernya banyak yang hadir ya bisa lebih minimal lagi. Nah setelah itu penuh nih, tiba-tiba penuh. Habis itu mulai nih berkurang lagi satu-satu. Seleksi alam. Ya seperti seleksi alam. Nah ketika berkurang satu-satu kita cari tahu nih apa sih penyebabnya gitu. Apakah memang di komunitas ini tidak nyaman, atau ada komunitas baru yang mengajak salah satu member.
Nah, dilihat dari situ, kalau gue pribadi melihatnya memang ada banyak komunitas bermunculan. Iya. Dan penawarannya juga memang macam-macam. Udah lu main di sini aja. Ntar bulan depan kita ada kompetisi nih. Lu bisa main di tim gue jadi point guard gitu, misalkan seperti itu. Nah, selebihnya adalah ya bagaimana dengan awalnya kita masuk sama-sama, loyalitasnya seperti apa. Dilihatlah dari situ. Kalau seseorang masuk komunitas kemudian dia pindah ke komunitas lain tapi tidak mengurangi rasa hormat dengan komunitas yang di awal, ya artinya ada pertimbangan lain yang dia pilih. Iya. Dia pilih untuk masuk komunitas tersebut. Tapi kalau gue lihat di Kramsor sendiri, kita rata-rata memang balik lagi ke awal. Kita ini satu alma mater. Itu aja. Itu jadi loyalitasnya seperti itu. Kalau dibilang sakit hati mah kita ada aja sakit hati. Ada pasti. Adi tuh pernah gue marahin. Bentrok-bentrok mah pasti ada. Iya, Adi tuh pernah gue marahin kalau mainnya nggak benar gitu. Karena gue sebagai coach yang masih baru lah, masih perintis banget. Lisensi gue aja masih baru, belum ada 2 tahun gitu. Tapi karena sudah dipercayakan, artinya gue punya wewenang lah sedikit untuk memimpin teman-teman di Kramsor. Jadi balik lagi loyalitas, walaupun gue pribadi jadwal main itu nggak terlalu sering hadir, ya kan? Tapi karena loyalitas sesama tim akhirnya ya gue tetap bertahan. Minimal ada di grup, respon di grup WhatsApp. Gitu. Kalau gue pribadi gitu, loyalitas deh. Loyalitas ya. Karena kalau gue lihat juga di West Band itu ada satu yang lumayan loyal sih untuk timnya dari mereka divisi sampai sekarang di IBL juga dia main. Rio DC. Iya benar. Gue nggak tahu dia mungkin dari awal West Band atau enggak, tapi dulu nonton di divisi, maksudnya dulu nonton dia masih belum di IBL sampai sekarang. Dan emang harus itu sih ya, kita harus berjuang juga ya kalau main di IBL. Dia juga membuktikan bahwa dia layak main di IBL. Iya, betul. Setuju gua. Karena sebelum West Bandit masuk IBL aja dia udah ditawar-tawarin katanya. Iya, udah banyak penawaran. Tapi dia enggak. Gue juga gak tahu kenapa sih, kenapa dia enggak. Kita bisa lihat komunitas yang mungkin di Jakarta nih jadi patokan. Glorious. Oke, itu gede banget ya. Gede banget itu menurut gue. Karena mereka sampai di luar kota ada. Di luar kota pun ada. Terus hobi basket. Iya. Ya kan? Iya. HBJ itu salah satu tolak ukur lah, patokan. Lu kalau mau jadiin komunitas hidup kayak Glorious ya, lu lihat Glorious aja. Lu datang ke sana, dilihat bagaimana komunitas itu tujuannya mau ke arah mana nih? Mau nampung untuk main atau ya cuman gaya-gayaan doang. Dilihat dari situ, ya kan? Sebenarnya oke nggak sih kalau misalnya kita nih, gue pernah ikut beberapa komunitas lah, bukan ikut join, maksudnya ikut main. Dan kelihatan ada satu orang yang kayak hostnya lah gitu. Jadi dia mau dia main atau enggak dia tetap ada di situ dan dia tetap kayak happy aja gitu. Betul. Untuk menyediakan nih gue punya wadah nih lo main sini. Gitu. Tapi sebenarnya kalau gue dengar kata orang nih, gue nggak tahu juga sih ini autentik atau enggak informasinya. Tapi sebenarnya dia tuh sebenarnya udah cari untung dari situ. Cari untung, gue nggak pernah mungkin tahu ya, sih. mungkin ya, kan mungkin harganya lapangannya ya kita buka harga lapangannya 300 lah contohnya. 300.000 gitu. Tapi sebenarnya tapi patungannya mau dia 10 orang, mau dia berapa tuh? 15 orang, mau dia 20 orang, mau dia 30 orang, 40 orang tetap 20.000. Tetap 20.000. Sehingga kan lebih. Ya, lebih sementara dari 300. Iya, yang datang kan nggak semuanya anggota komunitas, sehingga mereka nggak tahu juga alur kasnya tuh kemana. Betul. Nah, enggak sih. Kalau gue pikir sih bukan merusak ya. Karena gini, pada saat gue ngajakin temen gue untuk datang ke komunitas, gue pribadi kebetulan ngajakin mereka dengan tawaran patungan yang lebih murah, supaya mereka itu datang nggak terbebani dengan biaya patungan uang. Jadi misalkan ke Kramsor biayanya 20.000 untuk kita nih. Setelah itu kan jumlahnya kan ketahuan ya, kita ngeluarin biaya lapangan 400.000, yang datang itu berapa orang ketahuan tuh. Di grup kan kita dapat laporan kasnya berapa. Kalau yang diundang nggak ketahuan dong. Mereka nggak tahu berapa nih kasnya. Kok 20.000, mereka juga nggak nanya. Ya kan. Nah makanya gue mensiasati paling mereka hanya bayar 10.000 atau 15.000. Tujuannya supaya mereka nanti ke depan pada saat datang ke lapangan nggak terbebani dengan biaya itu. Benar-benar. Kemudian mereka mau datang lagi. Nah ketika mereka mau datang lagi, kita kasih kebijakan. Ini patungnya segini, baru kita masukin grup supaya dia bisa tahu kasnya seperti apa, alurnya seperti apa. Terus kalau pertanyaan tadi ada ngambil keuntungan, gue sih belum pernah menemukan itu ya.
nggak pernah tahu. Karena mungkin lu belum pernah jadi host kali. Ya mungkin secara ya host utama gitu kan. Host untuk komunitas itu nggak pernah. Tapi ini taruh di disclaimer, ini bukan gue nyindir siapa-siapa ya. Ini cuman pengen sharing aja. Ya betul. Tapi untuk jadi host sebenarnya baru-baru ini sih gue di Cibubur. Oke, berarti lu punya komunitas? Iya. Belum ada namanya. Oke, belum ada namanya. Jujur nanti coming soon. Belum ada namanya. Nah, gua itu ngajakin mereka untuk kumpul main basket sama-sama karena mereka ini rata-rata rumahnya ke arah timur, Cibubur, Cijantung, Depok ke arah sana. Okay. Itu kalau mau main bingung mau kemana. Kalau main ke arah pusat selatan jauh banget. Jauh banget. Mungkin perginya semangat, pulangnya. Iya, pulangnya pasti capek banget. Nah, makanya gue bikin lah yang di Cibubur. Kebetulan mereka banyak gitu. Nah, dari situ selalu dikasih tahu jumlahnya segini. Misalkan yang hadir itu ada 15 orang, sedangkan biaya lapangan cuma 100.000, artinya ada uang lebih dari situ. Kita kasih tahu lebihnya buat apa, minggu depan dipakai untuk itu. Kita kasih tahu gitu. Jadi nggak ada ngambil untung. Udah berjalan berapa lama nih? Kalau nggak salah dari Oktober tahun lalu ya. Oke, berarti lumayan lama ya, 5 bulan lah. Ya kira-kira segitu, cuman belum punya jadwal rutin. Itu aja sih masalahnya, belum punya jadwal rutin. Kita main biasa di Taufik Hidayat Arena, tempat bulu tangkis tapi ada dijadiin lapangan basket. Iya, gitu. Jadi kalau dibilang ambil untung, gue nggak tahu ya ada atau tidak. Ya kalaupun ambil untung ya mungkin nggak untung yang besar-besaran lah. Ya, berapa lah paling? Bukan akal-akalan lah kalau gue bilang sih gitu. Berarti mungkin ya kalaupun ngambil untung juga nggak akan sah-sah aja sih kalau nggak akan jadi masalah ya. Gak jadi masalah lah. Iya, karena bukan juta-jutaan juga sih, nggak mungkin. Paling puluhan ribu ya uang capek mengakomodir lah. Iya. Gitu lo mengatur timnya itu seperti apa. Oke. Gue lihat di IG nih, kan lu juga sering host nih Bang, jadi host di acara-acara gitu. Maksud gue apa, coba boleh bagi-bagi tips dong. Sepengalaman lu ini menjadi host, kira-kira siapa tahu ada yang mau ngikutin nih. Nah, kira-kira bisa kali bagi-bagi tips. Mungkin cerita dulu kenapa bisa jadi MC. Oh iya, kenapa bisa awalnya itu dari mana tuh? Iya. Itu pertanyaan lu tadi, gue penasaran jujur. Ada nggak ya mau ngikutin gue? Ada, siapa tahu ada yang hobinya misalnya main basket terus kerjanya jadi begitu aja. Karena gini, di basket itu yang gue alami adalah bukan dunia yang menjanjikan keberhasilan. Iya, betul sekali. Betul sih. Orang-orang dewasa tuh, khususnya di Indonesia. Di Indonesia masih banyak yang berpendapat bahwa basket itu nggak membawa masa depan yang baik. Kalau bukan atlet, kalau jadi atlet, lu dijamin. Iya, beda. Lu bisa nanti masuk kantor cepet, BUMN atau PNS, jalurnya jelas. Tapi kalau yang lain apa gitu? Nah itu untuk orang yang belum ngerti basket. Lalu kenapa sih gue bisa jadi terjun ke dunia basket, bahkan jadi host, jadi MC? Gue dulu waktu SD gue nggak suka dengan basket, benci banget gue dengan basket. Bertolak belakang ya? Bertolak belakang. Waktu SD itu gue kalau pagi-pagi sebelum berangkat sekolah gue masih suka nonton berita di TV. Itu lagi pertandingan cuplikan berita sport bola yang gue tonton di bagian akhir basket. Menjelang penutup basket. Cuma satu highlightnya. Highlight. Dan itu lebih seringnya Michael Jordan. Iya. Pemain lain gue nggak tahu, mungkin ada, tapi yang paling gue inget tuh memang Michael Jordan. Nah dulu gue nggak suka dengan basket karena aneh menurut gue, kok main bola pakai tangan sih? Apa sih gitu indahnya main bola pakai tangan, pakai kaki kali. Laki-laki tuh main pakai kaki, main bolanya gitu, bukan pakai tangan. Apa indahnya? Sampailah gue di SMP gue masuklah ke sebuah sekolah swasta di Jakarta Timur, di Ciracas. Itu gue dikenal sama temen gue yang sekarang jadi sahabat gue. Itu kenalin gue dengan basket. Dia udah ditanamkan basket dari abangnya. Gue diajarin ini basket begini, gini cara mainnya. Singkat cerita, gue sukalah dengan olahraga ini. Gue main di SMP, gue main di SMA, main waktu kuliah, bahkan jadi koordinator lapangan. Sampai waktu gue lulus kuliah, gue ketemu dengan sebuah event namanya DBL Indonesia. Iya. Gue ketemu dengan sebuah event itu. Saat itu momennya adalah 1 tahun setelah ibu gue meninggal. Ibu gue meninggal, terus gue ngerasa 1 tahun itu gue memang ngedrop. Gue nggak tahu mau ngapain. Kemudian gue keluar. Nah,
karena di gereja gue punya pengalaman yang suka ngomong di depan jemaat, gue suka jadi pemimpin acara. Nah gue coba ambil bagian gitu ya. Ada basket nih pertandingan, tapi gue nggak ngerti tuh apaan. DBL aja. Oh di situ masih belum tahu. Nggak ngerti gue. Ini apa nih DBL gitu. Yang gue lihat poster gedenya itu ada cewek megang basket sama cowok. Wih keren juga nih ada pertandingan basket. Gue mikir gitu. Gue masuklah ke dalam, gue cari panitianya. Gue masih inget namanya Mas Ade. Mas Ade. Ade Nopriansyah. Sekarang dia jadi manajernya Pacific Cesar Surabaya. Itu yang pertama kali ngerekrut gue, yang ngajarin gue nge-MC. Ada MC utamanya waktu itu. Dia MC-nya? Bukan. MC utamanya namanya Andre Calvin. Itu salah satu penyiar di Hard Rock di Surabaya sekarang. Dua orang ini yang jadi role model gue untuk nge-host. Gue ketemu sama yang namanya Mas Ade. Terus halo Mas Ade. Siapa tahu nonton. Mas Ade ini kaget ngeliat gue datang karena gue nanya gini, Pak permisi Pak, di sini lagi butuh MC tidak? Coba itu. Ada orang tiba-tiba datang MC. Dan gue waktu itu datang bener dengan pakai celana panjang aja, baju kaos. Nggak ada menunjukin basketnya sama sekali. Nggak ada. Gue pakai sendal. Gue masih ingat pakai sendal gue waktu itu. Terus si Mas ketua panitianya kaget. Emang masnya siapa namanya? Saya Jul Mas. Oh Mas Jul emang pernah pengalaman MC? Ya di gereja sih Pak. Oh ya udah coba deh. Gitu. Wih gue deg-degan dong. Anjir gue kan baru nyoba doang nanya nih. Gue langsung dites. Karena memang momennya besokannya itu adalah opening party. Jadi mereka lagi siap-siap. Gue udah ngeliat ada lighting segala macam. Wih. Acaranya di mana nih? Tangerang, waktu itu Tangerang. Iya, waktu itu di Tangerang. Terus DBL Banten kan. Terus akhirnya dites dong gue. Oke, kita coba ya gitu. Terus datang nih MC utamanya namanya Andre Calvin. Dia GR terus gue ngeliatin. Nih coba liatin si Mas Andre-nya, ntar ikutin. Pas dia beraksi lagi GR, wih anjir kaget gue. Suaranya tinggi banget. Aduh, suara gue kan kalem ya kalau di gereja nge-MC gimana gitu. Iya, formal banget kayak acara pernikahan lah gitu kan. Terus gue, bisa nggak gue? Aduh, gue mundur deh, nggak mungkin. Udah selesai, ternyata udah selesai. Gue langsung, nih Mas cobain. Oh iya Pak, iya coba aja nggak apa-apa. Kan masih coba, nggak apa-apa. Gue ikutin dong, caranya. Kira-kira gini, Selamat datang di Honda DBL Party, opening party untuk DBL Banten. Selamat datang untuk teman-teman yang sudah hadir di Tribun GOR Tangerang. Kita akan menyaksikan pertandingan antara SMA Negeri 2 Tangerang versus SMA Bukit Sion Jakarta. Misalkan seperti itu. Iya. Itu gue ikutin, gitu. Itu kata-kata waktu itu atau enggak? Hah? Kata-kata waktu itu atau enggak? Kira-kira begitu. Cuma nama sekolahnya aja beda. Gue nggak ingat waktu itu sekolah mana yang bertanding di opening party. Gue ikutin seperti itu dan si Mas Adi ini bilang, bagus kok, kamu bisa. Kaget tuh gue. Gue jadi kayak tiba-tiba percaya diri. Iya. Gue langsung kayak percaya diri gitu. Emang iya ya. Sekali lagi gue dicobain lagi. Nah sekarang coba sapa penonton yang ada di tribun. Dikasih contoh. Wah anjir makin tinggi lagi suaranya. Terus gue cobain. Sebelum kita mulai untuk pertandingan di kuarter pertama, saya mau sapa dulu penonton yang hadir di tribun. Mana suara dari SMA Bukit Sion Jakarta? Misalkan kayak begitu. Terus mereka kayak kaget gitu. Gue ngeliat ekspresi mereka ya, tapi gue nggak tahu apa yang mereka bicarakan. Sampai akhirnya udah selesai, gue dikasih tahu, bagus kok bisa. Kamu bener mau jadi MC? Iya sih Pak, tapi ya kalau nggak bisa nggak apa-apa Pak. Saya kebetulan nyoba aja. Jadi ciut. Gue jadi ciut. Jadi maju mundur tuh. Teman-teman nih yang suka nonton DBL, kalau misalnya dengar suara kayak gitu, nah ini orangnya. Iya pasaran lah. IBL juga pernah ya? NBL. Iya waktu itu yang melaksanakan adalah PT DBL Indonesia, orang-orang DBL. Nah itu akhirnya dari situ gue direkrut ke NBL. Besokannya opening party, gue ternyata disuruh datang. Masnya bisa, ya udah besok datang deh untuk ngelihat alur acaranya. Wih, makin jantungan gue. Terus besok pakai baju apa Pak? Aku nggak punya baju basket. Udah nggak apa-apa, pakai casual aja, pakai sepatu. Nanti kaosnya dikasih. Wih, kaget gue. Udah difasilitasi nih. Belum jelas ini orang mau. Belum hitam di atas putih ya? Iya, belum. Terus, oh iya Pak, ya udah. Gue keluar, hati gue campur aduk. Ini apa nih yang terjadi nih? Ya udah deh. Gue berdoa sama Tuhan,
kalau ini jalan yang Tuhan kasih tunjuk ya udah deh, kasih kekuatan. Besokannya gue datang, gue lihat tuh acara, waduh luar biasa. Begini tuh ternyata MC basket harus suara tinggi, menggelegar, harus nyapa penonton, lempar-lempar hadiah. Iya. Terus kalau ketemu pemain harus akrab, kalau ada artis yang datang harus disapa. Wah repot juga ternyata. Gila. Gini tuh caranya. Ya udah akhirnya selesai acara di opening party, gue ketemu lagi sama Mas itu, gue langsung ditawarin, Mas Jul mau besok coba? Hah? Coba Pak? Iya besok mau. Langsung kita kasih fee. Wih kaget gue makin kaget. Berapa Pak fee-nya? Segini. Oke. Langsung jalan. Gue masih ingat fee-nya itu berapa? 600.000 Sekali jalan. Satu seri. Satu seri, bukan satu hari. Satu seri. Oh, satu seri. Satu seri berapa lama tuh? Satu seri ya? Waktu itu 5 hari. 5 hari. Dan itu tanpa opening, tanpa final. Final nanti si itu tadi MC utama. Nah, gue jadi cuman manggil tim sama nyebutin skor. Udah itu doang. Udah langsung dikasih kepercayaan gue. Dari sejak saat itulah gue rasa gue punya potensi nih di basket dan jadi MC. Udah gue akhirnya tahu mereka ini ternyata MC-nya backupnya cuma 2 mereka. Oh pantesan. Iya, yang lainnya itu akhirnya kayak otodidak aja dan ya kurang pas aja. Iya. Gitu. Walaupun mereka akhirnya ngomong kedengeran suara mereka tapi kurang pas aja. Ngelihat gua datang, mereka jadi kayak, "Wih, kita punya MC baru nih." gitu. Kayak begitu. Ada pegangan MC baru. Iya. Gitu. Stok baru. Dari sejak saat itu DBL, gua akhirnya diajak ke NBL yang profesional. NBL tahun berapa tuh? 2014 2015. Sorry, waktu itu DBL-nya 2013 akhir. Baru masuk ke 2013 akhir itu roadshow-nya NBL, baru 1 musim sampai terakhirnya NBL. Habis itu baru ke NBL jadi IBL ya? Iya, NBL itu beda lagi pengurusnya. Nah, tapi gue lanjut di DBL. Sampai akhirnya ya event-event basket lain udah tahu nama gue. Sampai gue bikin kartu nama, sampai gue banyak kontak gitu. Pokoknya sampai gue bisa nonton gratis DBL. Final gue Jakarta. DBL Jakarta. Iya. Gua Jakarta yang yang bukan Jakarta Utara, Jakarta pokoknya apa sih namanya itu? Championship Series. Ya. Itu gue nonton gratis full. Jadi pertemuan semua juara wilayah. Iya. Gitu. Tapi ini kalau ada pengurus DBL yang nonton ini jangan berarti ngelarang Coach Jul untuk kasih gratis gue ya. Tetap ada guestnya, dia tetap harus ada gitu. Karena memang nggak bisa dibohongin, kita tuh butuh penonton. Iya. Ya jadi memang free pass itu ada. Makanya gue berterima kasih banget sama DBL Indonesia merekrut gue, kemudian melatih gue dan membentuk gue untuk jadi seorang host dan MC. Betul. Gitu. Sampai dari yang pinggir lapangan ke tengah lapangan, ngobrol sama artis, gue ngerasain, main game sama mereka. Wah itu luar biasa sih. Cuman belum dapat motor aja dari DBL. Honda DBL. Iya betul. Tapi emang biasanya orang lain yang dapat. Iya, panitia enggak. Cuman kenalin aja nih motor, ada motor. Cuman kalau dilihat emang penontonnya DBL tuh lebih barbar dari IBL ya. Iya. Kalau karena mereka bawa ini masing-masing sih. Iya. Bawa nama sekolah terus masih SMA juga masih menggebu-gebu lah. Betul. Kalau IBL kan ada pride-nya untuk kalem, untuk heboh gitu. Berarti saya sekarang satu panggung dengan host IBL, host DBL dan mantan pemain bintang DBL. Alah. Kagak. Pada zamannya itu. Masuk camp kan? Enggak. Oh enggak. Enggak masuk camp. Tapi top 5 di Riau series. Oh, pada zamannya. Kalau ini host DBL di Jakarta, Banten. Gue pernah ke ini juga sih, ke Bandung sama Cirebon. Oke, udah lumayan melebarkan sayap. Kalau di NBL, waktu DBL yang mengelola, Bandung pernah. Itu gue di NBL sampai akhirnya gue bisa ke Batam pertama kali. Gara-gara NBL. Ke Batam. Karena emang kemana-mana ya. Kemana-mana serinya. Iya benar-benar. Oh iya kan home away kayak gitu kan. Iya betul. Kalau NBL. Gitu. Jadi itulah ceritanya kenapa gue bisa terjun ke dunia host, MC basket terutama, sampai orang akhirnya percaya udah MC basket dia aja gitu. Mungkin bisa bagi tips kali bang. Iya. Nah, buat teman-teman siapa yang mau ikut gitu. Gue masih belum dapat sejujurnya siapa nih, ada orang yang kira-kira pertanda dia mau jadi host. Iya mau jadi host. Kalau gue sendiri nih gimana? Nggak apa-apa. Jadi kira-kira tipsnya gini.
untuk mau jadi MC basket, host basket, memang perlu dilatih itu rasa percaya dirinya. Nah, percaya diri itu bagiannya adalah latih untuk berbicara lancar terhadap orang. Artikulasi, intonasi. Percaya tuh enggak, kalau penyiar radio, salah satu syaratnya untuk bisa direkrut di radio itu menjadi announcer harus bisa nyanyi. Padahal adanya penyiar yang nggak bisa nyanyi. Tapi salah satu syaratnya itu. Kenapa? Karena ternyata mereka yang ngerti nyanyi dan mau jadi seorang announcer, mereka akan ngerti peletakan intonasi waktu bicara. Oh iya, Gitu. benar-benar. Jadi teman-teman kalau misalkan mau jadi seorang public speaking lah, bisa bahasa umumnya ya, itu harus ngerti nada, harus tahu nyanyi. Mungkin lebih mudah kalau kalian bisa nyanyi gitu ya. Betul. Jadi lagu apa aja deh yang lu tahu, lu suka. Kalau lu mau jadi seorang public speaking ya lu harus bisa nyanyi, ngerti musik gitu loh. Salah satunya itu. Terus kemudian latih potensi, misalkan mau menggeluti dunia MC ya udah latihlah artikulasi, cara bicara gitu. Jadi kalau lu ketemu anak-anak bagaimana pembawaannya waktu MC, ketemu orang anak remaja, anak muda, SMA, terus anak kuliahan, dewasa muda dengan dewasa tua itu beda-beda. Gitu. Jadi Harus memang, ngerti pembawaan ya. iya, harus ngerti pembawaan. Kalau kayak kita nih mungkin bisa gua lu. Kalau pertama ketemu mungkin saya, ya kan kalau pertama kali ketemu. Tapi kalau udah akrab gua lu. Atau enggak sekarang kalau udah gak enak pakai kata kamu jadi bro atau sis. Iya, bro atau sis. Gimana bro? Gimana kamu kan? Betul. Gimana bro? Jadi latih aja. Terus kalau misalkan kalian pecinta basket nih, terus mau jadi seorang MC basket, yuk nonton pertandingan basket itu. Di IBL itu kedengaran kok suara MC-nya. Ada si Ibro Kumar. Ya kan di IBL. Iya. Terus si Andre Calvin salah satunya, terus atau gua kalau masih bisa dengar suara gua atau yang lain lah. Ya kan itu bisa kok dijadiin bahan latihan. Kalau mau lebih enak mungkin kalau misalnya nanti punya kesempatan udah nggak pandemi lagi, nonton langsung mungkin baru ngerasain feel-nya. Nah, yang gue belum dapat nih NBA. Itu susah loh untuk ngikutin ciri khasnya NBA announcer. Iyalah, karena itu susah banget. Cara mereka manggil aja. Iya, cara mereka manggil, deep tone-nya. Iya, benar. Itu beda banget. Gue suka banget dengan pemanggilan pemain dan segala macamnya gitu kira-kira. Boleh kali kapan-kapan diajak kita. Boleh. Kalau gue sih diajak nonton gratis udah sering. Tapi kan kalau untuk MC belum pernah loh. Belum pernah. Siapa tahu dikasih kesempatan sekali. Ada pengalaman ya? Hah? Bukan jadi MC sih, jadi komentator. Betul, pernah. Temen lu ya pernah ya? Iya. Michael Lim. Iya, betul. Pernah jadi komentator. Betul. Pernah DBL final cewek. Iya, betul. Final cewek di North. DBL North. seri North. Oh. Cempaka Putih. Cempaka Putih. Itu gue juga nonton gratis. Berarti besok-besok bisa bang gua bang. Kalau gue daripada jadi MC, mendingan kalian cari temen MC. Oke. Hidup kalian tenang, nonton gratis terus ya kan? Iya. Ntar kalau dicek sama tiketnya mana? MC. Oh ya udah. teman MC. Kalau gue mendingan jadi MC. Udah nonton gratis dapat fee-nya lagi. Berarti gue jadi temen lu. Oke, kalau dari tadi kan MC nih. Sekarang gue pengen nanya kalau misalnya purpose lu ke depan nih kan nge-MC. Mungkin lu pengen jadi penyiar radio kah atau jadi apa kira-kira? Sebenarnya cita-cita gue karena MC ini gue jadi seorang penyiar radio. Jujur aja gue pengen. Sama, makanya saya buat ini. Ini pelampiasan. Iya betul. Kalau cita-cita saya jadi temannya penyiar radio. Itu lagi. Makanya saya berteman mereka. Tapi jadi penyiar itu susah loh, susah banget. Kalau mungkin ada orang ngelihat seorang penyiar radio, di endorse terus, stylenya bebas, terus tinggal hahahi, ngobrol aja kayak Gofar Hilman gitu. Iya. Suaranya enak, itu perjuangannya banyak. Iya. Jadi jangan berharap sampai langsung. Di sana tuh, iya. Jangan sampai jangan berharap untuk indah-indahnya dulu, jangan. Perjuangannya banyak. Kalau gue memang pengen jadi seorang penyiar. Tapi kalau itu nggak bisa terwujud, ya gue mau mendalami untuk host basket. Itu gue pengen mendalami karena nggak banyak orang yang pengen seperti itu. Ya, kemudian job itu juga penting ternyata. Iya. Jadi buat teman-teman ya, untuk yang sedang mencari pekerjaan, nggak perlu kalian sebar CV atau gimana. Bukan begitu. Itu juga penting. Oh, itu juga penting ya. Kirain kalian datang aja ke kantor terus
Saya mau jadi akuntan. Nggak kayak lu, nggak kayak lu punya temen MC bisa main masuk aja. Oh enggak ya, oke. Itu juga Tetap harus penting, dilihat. cuman ada usahanya lagi Iya. gitu. Tapi emang kalau misalnya kita selalu punya kesempatan dan kita ambil itu pasti kita dapat ya. Iya. Gila. Kuat hari ini. Buktinya ini bisa jalan udah 4 episode. Mantap emang ya. Emang butuh banget sih untuk. Soalnya banyak banget teman-teman kita juga yang mereka butuh untuk edukasi basketnya, maksudnya cara bermainnya seperti apa. Mungkin kita bisa dribble, bisa layup, bisa, tapi untuk Bermain pola tuh iya, nggak tahu. beda banget dan harus pengalaman sih. Harus pengalaman. Harus betul. pengalaman. Main pola itu nggak bisa Iya. sekali 2 kali. Kadang kan hanya yang penting bisa main lah gitu Iya. istilahnya. Iya. Makanya di komunitas ini gue bikin ya udah fun game aja, terus ada pick up games yang menang dapat iya. minuman gitu. Itu menarik banget, menarik. Gitu. Mungkin sekarang di komunitas Jakarta gitu kali ya semua. Pick up games ada Rata-rata juga mungkin ya. Rata-rata Iya. seperti itu sih. untuk meningkatkan traffic di komunitas itu. Sama lebih kompetitif mainnya, karena kebanyakan kalau misalnya nggak ada tujuan pada saat main ya mereka ya cuman Hanya di awal aja Boleh, pasti. kayak setrika aja bolak-balik, bola nggak masuk lari lagi ke Funnya bukan fun yang memuaskan. Iya. Nih, biar makin klop, gue bawa hadiah buat kalian. Wih, apa nih? Terima kasih. Ini hand sanitizer. Kebetulan yang gue bawa ini adalah 2 klub ya. Ada Phoenix Suns dan juga Utah Jazz. Utah Jazz yang musim ini galak. Iya, Dua-duanya benar. Oh, Phoenix Suns juga ya? Iya. galak juga. Oh iya. Iya. Oh, gue sangat terpaku dengan ini nih. Utah Jazz. Brooklyn Nets aja dihajar. Dihajar, semua dihajar. Padahal Lakers. pemain bintang udah banyak belanja di situ. Iya. Iya kan? Oke, silakan. Maaf tangan kiri. Thank you Bang. Saya dapat Spidat Mitchell. Saya dapat Phoenix. Nah inilah kenapa enaknya punya teman yang jadi host ya kan. Kembali lagi. Gila menjilatnya maksimal. Jadi itu salah satu souvenir yang kita kasih. Oh gitu. Jadi hand sanitizer Ini pakai gimana? kita bikin. Oh ada. Ini asli ya guys, ada ya guys. Nah. Test drive. Iya. Bukan properti doang. Iya, bukan properti. Jadi salah satu souvenir yang kita kasih ada yang dengan stiker jersey klub, ada yang stiker The Bucket List gitu. Nah, kalian juga bakal gua kasih free pass untuk datang ke sana. Tapi sorry, free passnya gua nggak bawa, gua lupa. Gak apa-apa, nanti bisa Lupa, di-calling aja kalau iya, kita mau datang. Gampang lah itu. Ah. Jadi gua kasih free pass buat kalian kalau kalian juga mau podcastan di sana. Dan teman-teman juga kalau misalkan mau berkunjung ke sana boleh cek Instagramnya @thebucketlist_id Di sini. ya. Nanti di sini ada. Ya. Nah di situ kalian bisa lihat highlightsnya apa aja isinya. Kemudian apa sih sarana dan prasarana yang bisa dipakai di sana, ada semua di sana. Mulai dari galeri, lapangan basket yang main court, ada lapangan basket one on one, ada shower room, ada juga restorannya di sana. Ih, gue jadi iklan. Gak apa-apa. Sama satu lagi ada toko basketnya juga, toko apparel basket. Merchandise Gitu ya. Kalau mau main kira-kira berapa kisaran harganya, range harga? Oh, range harga. Saat ini kita punya harga itu untuk Senin sampai dengan Jumat itu jam 6 pagi ke 4 sore 500.000 2 jam. Jam 4 sore ke malam Standar udah internasional ya. internasional lapangannya. Lapangannya standar. Standar internasional mulai dari lapangan sampai dengan ringnya. Gitu. Nah, jam 4 sore ke malam itu harganya 700.000 2 jam. Kalau long weekend, Sabtu Minggu all day long 700.000 2 jam. Oke. Nah, di sana juga ada fasilitas shower room. Jadi kalian bisa pakai di sana, mandi di sana, disediakan sabun sama shampoo juga. Mantap. Gitu. Jangan lupa di-follow, nanti link ada link di bawah ini ya. Ya, jangan lupa Instagram gue ada nggak sih ntar? Ah ya, ada di bawah. Ya, silakan di blog Apa namanya, Bang? @julsihaan. Oke. Oke, siap. Oke, Bang, thank you untuk kehadirannya dan juga untuk ini Souvenir ya. souvenir ya. Iya. Sukses juga Ditunggu buat kalian nih Iya. podcast YouTube. Ditunggu apanya? Annual passnya apa? ditunggu iya itu. Ditunggu kedatangan kami di sana. Kayak ke depan lu bawa annual pass. Free pass. Free pass ya. Saya ngarepinnya 0 pass biar bisa setahun. Wow, gila member. Setiap telepon datang gitu ya. Karena kan temen MC. Iya, Temen operasional. Tapi ini serius nanti kita atur ke sana ya. Iya, boleh. Bisa kok, bisa. Kita atur aja. Oke. Jangan lupa kalian follow Instagram Abang Edi di Julsihaan. @julsiaan dan The Bucket List Instagramnya. The Bucket List _ID semua ada di link di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tonton terus Bahas Podcast. Sampai di sini aja. See you next week. Bye. Bye, thank you.